Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di semester kedua, masih dengan pelajaran PKN, masih dalam bentuk BLD, karena memang pandemi kita belum berakhir. Kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali lagi di sekolah, belajar di sekolah. Dan jangan lupa tetap menerapkan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, kita masuk ke materi. Materi kita ini tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Apa itu kebangkitan nasional? Kebangkitan nasional adalah masa bangkitnya semangat dan rasa persatuan, nasionalisme dan persatuan, serta kesadaran dari seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan para penjajah. Nah, sebelum kita membahas tentang masa kebangkitan nasional, kita bahas dulu tentang bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kita mulai pada abad ke-16. Bangsa-bangsa Eropa ini mulai berdatangan ke Nusantara. Jadi Indonesia sebelum menjadi negara sering disebut dengan Nusantara. Dan bentuknya tidak seperti sekarang republik. Saat itu masih menggunakan sistem kerajaan-kerajaan, ya, terdiri dari kerajaan-kerajaan. Bangsa-bangsa Eropa yang dimaksud itu yang datang ke Indonesia antara lain ada Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Para pelaut dari pedagang dan pedagang dari Eropa ini awalnya hanya berniat berdagang, menyalurkan jiwa penjelajah, dan menyebarkan agama. Nah, salah satu alasan terbesar bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah rempah-rempah, karena mereka mengetahui kekayaan alam Indonesia. Mereka berubah niat ingin menguasai Indonesia. Nah, kita lihat ada beberapa sebab dan tujuan bangsa Eropa ke dunia timur, termasuk ke Indonesia. Yang pertama adalah mencari kekayaan yang termasuk dengan berdagang atau gold. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mencari kemuliaan bangsa. Jadi orang-orang Eropa itu ingin menganggap dirinya paling mulia atau yang disebut dengan glory. Dan selain itu juga mereka menyebarkan agama, yaitu agama Kristen, yaitu gospel. Kita masuk ke kondisi bangsa Indonesia ketika bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama itu adalah bangsa Portugis. Jadi bangsa Portugis ini adalah bangsa Barat pertama yang menguasai kerajaan di Nusantara. Orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Ya, ini penjelajah samudra dan sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian diteruskan oleh Vasco da Gama sampai ke Goa India, lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Nah, Portugis akhirnya semakin gigih dalam mencari sumber rempah-rempah sampai akhirnya terdengar berita bahwa Raja Portugal mengutus Diogo Lopes untuk pergi ke Malaka. Nah, Sequeira ini adalah orang pertama dari Portugis yang tiba ke Nusantara. Awalnya disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah, akan tetapi para pedagang Muslim India berhasil meyakinkan bahwa orang Portugis ini sangat berbahaya dan merupakan ancaman berat bagi Malaka
Kemudian akhirnya Sultan berbalik menyerang orang Portugis tersebut. Kemudian dilanjut tahun 1922 Portugis ini bersekutu dengan Ternate yang saat itu sedang berselisih dengan kerajaan Tidore. Nah, Portugis ini membantu Ternate dalam melawan Tidore, sehingga ketika berhasil ada sebuah balas budi yang akhirnya Portugis mulai menguasai bangsa Indonesia atau wilayah Maluku, dan akhirnya orang Maluku kembali menyerang Portugis. Itu adalah kondisi ketika Portugis datang ke Indonesia. Kemudian kondisi bangsa Indonesia ketika Belanda berkuasa di Indonesia. Nah, untuk Belanda pertama kali ini datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten. Cuma karena Cornelis ini kasar dan sombong sehingga diusir oleh bangsa Indonesia. Kemudian datang lagi bangsa Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Heck. Nah, apa tujuannya? Sama, tujuannya yaitu mencari kekayaan alam berupa rempah-rempah dan memonopoli perdagangan. Sampai akhirnya membentuk POC. Nah, POC ini akhirnya mampu mengambil alih kekuasaan di Nusantara dari tangan-tangan kerajaan yang berkuasa di berbagai daerah. Kenapa dia bisa menguasai? Karena dia menggunakan politik DPD et impera atau politik pecah belah atau politik adu domba. Jadi karena memang di Indonesia atau di Nusantara itu bentuknya kerajaan-kerajaan, nah taktik mereka adalah membantu salah satu kerajaan yang sedang berselisih. Nah, karena memang Belanda memiliki persenjataan yang lebih lengkap dan canggih, ya otomatis memudahkan untuk menang. Nah, ketika sudah menang, dia akan minta balasan dan akhirnya mulai menguasai wilayah bangsa Indonesia. Kemudian tanggal 31 Desember 1799 POC ini dibubarkan akibat korupsi yang parah dan semua utang dan kekayaannya diambil oleh pemerintahan Belanda. Akhirnya bangsa Indonesia tahun 1908 ini mulai dikuasai oleh bangsa Belanda. Nah, ketika pada kepemimpinan Daendels yang berkuasa di Indonesia, ini dia menerapkan yang namanya sistem kerja rodi, yaitu kerja paksa. Tujuannya adalah membangun jalan sepanjang Pulau Jawa mulai dari Anyer sampai Panurukan. Selain itu juga, selain dia menerapkan kerja rodi, dia juga menerapkan sistem kultur stelsel, yaitu tanam paksa, yaitu di mana rakyat Indonesia untuk menanami ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh Belanda. Jadi kita punya lahan, dia yang ngatur apa saja yang harus ditanam dan nanti ada pembagian untuk Belandanya tersebut. Sehingga saat itu akhirnya Belanda itu menjadi negara kaya raya di negaranya dan membuat rakyat Indonesia semakin miskin dan menderita. Itu adalah gambaran kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, penderitaan ini nanti banyaklah beberapa orang yang melakukan perlawanan. Bagaimana bentuk perlawanannya nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Untuk hari ini cukup sekian. Kita hanya membahas tentang kondisinya biar kalian tahu itu bagaimana sih kondisi kita sebelum adanya kebangkitan nasional.
Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.